Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali bersama saya Ratna Dewi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi kepribadian dan nilai. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu kepribadian? Oke, baik, saya akan membantu sedikit menjelaskan mengenai apa itu kepribadian. Kepribadian merupakan jumlah total keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kemudian, untuk penentu kepribadian itu sendiri yaitu terdiri dari heredity dan traits. Jadi heredity merupakan proses di mana sifat-sifat atau karakteristik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui gen. Dan ini termasuk semua karakteristik fisik, perilaku, dan beberapa aspek kesehatan yang dapat diwariskan. Sementara traits atau sifat adalah karakteristik spesifik yang ditentukan oleh gen. Traits dapat berupa fitur fisik seperti warna mata, tinggi badan, atau jenis rambut, serta sifat yang lebih kompleks seperti kecenderungan terhadap penyakit tertentu ataupun kemampuan tertentu. Secara umum, heredity adalah mekanisme yang mengatur penurunan traits dari orang tua kepada anak-anak mereka. Oke, kemudian untuk rangka kepribadian pada manusia itu sendiri, kita bisa melihat melalui MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Kemudian terdapat model kepribadian 5 besar atau Big Five model dan juga Dark Triad. Yang pertama yaitu MBTI, di mana MBTI ini biasanya orang-orang bisa melihat bagaimana sifat mereka antara ekstrovert ataupun introvert, di mana ekstrovert yaitu individu dan karakteristik yang bisa digambarkan sebagai orang yang ramah, pandai bersosialisasi dan percaya diri. Sedangkan introvert yaitu individu yang tenang, pendiam dan juga pemalu. Kemudian selanjutnya itu ada perasa atau sensing dan juga intuitif, di mana perasa itu digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan, dan mereka juga berfokus pada detail. Sementara intuitif yaitu bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran umum. Selanjutnya itu ada pemikir ataupun juga feeling. Tipe pemikir menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah, sedangkan individu dengan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai emosi pribadi pada mereka. Selanjutnya yaitu terdapat menilai atau judging dan juga menerima dan dengan perceiving. Tipe menilai menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan struktur, sementara tipe menerima cenderung lebih fleksibel dan juga spontan. Kemudian untuk model kepribadian 5 besar yaitu terdiri dari ekstraversi, yaitu sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif dan percaya diri. Kemudian terdapat mudah akur dan ramah atau agreeableness, yaitu dimensi kepribadian yang mendeskripsikan seseorang bersifat baik, kooperatif dan juga penuh kepercayaan. Selanjutnya itu ada kepribadian kehati-hatian, kemudian ada stabilitas emosional dan juga keterbukaan pada pengalaman, yakni dimensi kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan lingkup minat, imajinasi, sensitivitas dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Selanjutnya yaitu ada Dark Triad, yaitu Dark Triad ini terdiri dari kepribadian yaitu Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Untuk Machiavellianisme itu yakni seorang individu yang pragmatis, menjaga jarak emosional, dan percaya bahwa tujuan dapat membenarkan cara-cara yang dilakukan. Kemudian terdapat narsisme, yaitu kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan atas pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan dan juga angkuh. Selanjutnya yaitu ada psikopat, yaitu kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Kemudian untuk kepribadian dan situasi ini terdiri dari dua teori, yaitu teori kekuatan situasi dan juga teori aktivasi sifat. Teori kekuatan situasi yaitu yang mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Sementara teori aktivasi sifat yaitu teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya.
Untuk teori kekuatan situasi itu sendiri terdiri dari 4 tingkatan, yakni kejelasan, konsistensi, batasan, dan juga konsekuensi. Untuk kejelasan sendiri yaitu tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Pekerjaan yang jelas menghasilkan situasi sehingga meningkatkan peluang bahwa setiap orang berperilaku sama. Kemudian konsistensi yaitu tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab cocok satu sama lain. Pekerjaan dengan konsistensi tinggi mewakili situasi yang kuat karena semua petunjuk mengarah pada perilaku sama dengan yang diinginkan. Selanjutnya yakni batasan atau tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Pekerjaan dengan banyak batasan mewakili situasi yang kuat karena seseorang individu memiliki kebijakan individu yang terbatas. Selanjutnya yakni konsekuensi. Konsekuensi atau tingkat di mana kepuasan atau tindakan memiliki implikasi yang penting bagi organisasi atau anggota lainnya, klien, pasokan, dan juga pekerjaan. Kemudian nilai menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi dan sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Untuk sistem nilai itu sendiri yakni sebuah hierarki yang didasarkan pada sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Nilai penting karena memberikan fondasi bagi kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Jenis nilai terdiri dua, yaitu nilai terminal dan instrumental. Nilai terminal adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan. Tujuan-tujuan yang diinginkan dicapai seseorang selama masa hidupnya. Kemudian nilai instrumental adalah perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Kemudian kepribadian dan nilai individu di tempat kerja. Pertama, terdapat kecocokan orang dengan pekerjaan atau person job fit. Yang kedua, terdapat kecocokan orang dan organisasi atau person organization fit. Person job fit merupakan teori kecocokan kepribadian pekerjaan dari John Holland, menampilkan 6 tipe kepribadian serta mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Kemudian untuk person organization fit yaitu orang-orang tertarik pada dan dipilih organisasi sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Baik teman-teman, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.